Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale Guzi Cahya dari kelas 12 OTKP 1 absen 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha saya yang berjudul Sangaco atau Pisang Nugget Coklat. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang saya membuka usaha ini dikarenakan saat ini banyak terdapat usaha kuliner yang beragam, terutama di Cilacap. Pisang adalah bahan baku yang belum dilirik oleh pembuat kuliner. Berdasarkan hal tersebut, saya berinisiatif untuk membuat usaha kuliner yang unik dengan bahan dasar pisang. Pisang memiliki banyak manfaat yang menyehatkan. Salah satunya adalah mengurangi kolesterol, meredakan MAG, bahkan untuk mencegah penyakit kanker. Oleh karena itu, saya ingin membuat olahan pisang ini menjadi diminati oleh masyarakat dan tentunya menyehatkan. Visi saya dalam membangun usaha ini adalah mempopulerkan pisang sebagai bahan makanan yang kekinian dan sehat. Misi saya untuk mencapai visi saya adalah melakukan praktik kerja untuk penjualan hasil kreativitas, menumbuhkan rasa kreativitas, meningkatkan kerjasama, membangun usaha, meningkatkan kualitas makanan sehat pada masyarakat. Kemudian, tujuan dari usaha saya adalah yang pertama, memperoleh income, mempopulerkan pisang di kalangan masyarakat, kemudian memanfaatkan hasil sumber daya alam yang ada di sekitar. Yang kedua adalah profil usaha. Pertama, saya akan menjelaskan nama usaha. Nama usaha yang saya pilih adalah Sangaco atau Pisang Nugget Coklat. Saya memilih nama tersebut agar mudah diingat oleh masyarakat, khususnya kaum milenial. Kemudian jenis usaha yang saya buat adalah kuliner makanan. Lokasi usaha saya berada di Jalan Rinjani nomor 11, Cilacap Tengah, tepatnya di depan Masjid Al-Barokah. Saya juga biasa membuka lapak pada saat Car Free Day atau CFD di alun-alun kota Cilacap dan melayani pembelian secara online melalui Instagram dan Facebook. Kemudian struktur organisasi usaha, karena usaha yang saya buat adalah industri rumahan, maka saya melakukan proses pembuatan Sangaco atau Pisang Nugget Coklat secara mandiri. Kemudian saya akan menjelaskan marketing mix atau bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Makanan yang saya hasilkan merupakan makanan yang berkualitas tinggi. Saya juga menawarkan beberapa varian atau beberapa menu. Yang pertama, nugget pisang coklat kehujanan keju. Yang kedua, nugget pisang coklat tertimpa kacang. Kemudian nugget pisang coklat tersiram glaze. Dan nugget pisang coklat apa adanya. Kemudian saya akan menjelaskan price atau harga. Harga yang saya tawarkan kepada konsumen cukup terjangkau, mengingat pisang adalah bahan baku yang mudah didapat. Kehadiran kuliner yang saya sajikan menjadi salah satu makanan yang cukup diminati oleh masyarakat, khususnya kaum milenial. Oleh karena itu, saya memasang harga tiap porsi kecilnya berisi 4 buah pisang dengan harga Rp15.000 dan Rp28.000 untuk porsi besar berisi 8 buah pisang. Kemudian saya akan menjelaskan place atau tempat. Toko yang saya miliki berada di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat jelas oleh masyarakat yang lalu lalang. Hal itu tentu saja dapat menarik konsumen untuk datang ke toko saya. Selain membuka toko, saya juga melayani pemesanan lewat media daring atau online. Selain itu, saya juga membuka lapak pada saat Car Free Day atau CFD pada setiap hari Minggu di alun-alun kota Cilacap. Kemudian saya akan menjelaskan promotion atau promosi. Saya menawarkan promosi kepada para pelanggan. Yang pertama, memberikan potongan harga dengan pembelian minimal 2 pieces atau 2 porsi, maka akan mendapat potongan Rp1.000 untuk setiap porsinya. Kemudian, membuat grup atau komunitas pecinta Sangaco agar mendapat pelanggan yang tetap dan memberikan diskon sebesar 10% untuk setiap pembelian. Yang ketiga, menjaga komunikasi kepada konsumen atau pelanggan Sangaco. Dengan menjaga komunikasi yang baik, maka pelanggan akan dengan senang hati membeli produk yang kita jual. Kemudian, saya akan menjelaskan analisis SWOT atau analisis pesaing usaha. Ini sangat diperlukan saat kita membangun sebuah usaha.
Yang pertama komponennya adalah strength, weakness, opportunity, dan threatness. Yang pertama saya akan menjelaskan strength atau kekuatan. Makanan saya merupakan kuliner yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan keinginan masyarakat akan kuliner. Masyarakat juga menginginkan makanan yang enak, murah, dan yang terpenting adalah menyehatkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan weakness atau kelemahan. Kuliner yang saya buat tidak hanya memiliki kelebihan atau kekuatan, tapi juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari produk saya adalah hanya bertahan 2-3 hari saja, karena tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Kemudian ada opportunity atau peluang. Kuliner yang saya sajikan termasuk pada kategori yang jarang dikembangkan oleh masyarakat, padahal cukup banyak yang menyukai olahan-olahan pisang. Maka dari itu saya membuat nugget pisang yang unik sehingga konsumen akan tertarik. Kemudian threatness atau ancaman. Ancaman pada usaha saya adalah produk yang dihasilkan mudah ditiru oleh pesaing-pesaing karena bahan yang saya gunakan sering dijumpai oleh masyarakat. Kemudian, yang keempat, saya akan menjelaskan aspek teknis dan teknologi. Yang pertama adalah bahan baku. Dan ada rincian daftar bahan baku dan cara perolehannya. Bahan baku yang saya gunakan adalah pisang kepok yang sudah matang, tepung panir, tepung beras, tepung terigu, coklat batangan, keju batangan, glaze, dan minyak. Kemudian cara perolehannya, yang pertama adalah pisang. Saya mendapatkannya atau saya membelinya di pasar. Kemudian aneka tepung saya beli di toko kue, beserta juga coklat, keju, dan glaze. Kemudian minyak dan gas saya dapatkan dari warung kelontong. Kemudian peralatan. Peralatan yang saya gunakan untuk menunjang proses produksi, yang pertama adalah wajan, kompor, 3 buah mangkok, sendok besar, capitan, saringan, parutan keju, panci, gas, dan mika. Kemudian saya akan menjelaskan penentuan lokasi usaha. Saya menempatkan lokasi usaha atau toko saya di Jalan Rinjani, nomor 11, Cilacap Tengah. Lokasi ini saya pilih dengan pertimbangan tempat karena mudah dijangkau dan mudah dilihat oleh orang yang lalu lalang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kegiatan produksi atau langkah-langkah produksi dari pisang nugget coklat. Yang pertama, siapkan 1 sisir pisang kepok, lalu kupas. Kemudian, siapkan juga adonan basah dengan menggunakan tepung beras dan tepung terigu dengan perbandingan 1:3 dan kasih air, kemudian diaduk rata hingga adonan kental. Yang ketiga, masukkan pisang ke dalam adonan kental itu, kemudian balut secara rata. Kemudian yang keempat, masukkan pisang yang sudah diselimuti oleh tepung yang kental, masukkan ke dalam tepung panir yang sudah ditaruh di mangkuk lain. Kemudian, pisang akan menempel pada tepung panir. Setelah itu, siapkan dan panaskan minyak secukupnya pada wajan dengan api yang sedang. Setelah panas, goreng pisang dengan api sedang hingga kuning keemasan. Setelah kuning keemasan, angkat, kemudian matikan kompor. Sambil menunggu pisang itu dingin, kita siapkan coklat leleh terlebih dahulu dengan merebus air terlebih dahulu di panci. Sambil menunggu air mendidih, masukkan coklat batangan yang sudah dipotong-potong ke dalam mangkok lain. Setelah mendidih, masukkan mangkok yang berisi coklat ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian aduk hingga mencair. Setelah mencair, angkat. Coklat yang telah meleleh siap untuk ditaruh di atas pisang nugget. Tambahkan topping sesuai selera. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Yang pertama, biaya bahan. Jumlah dari biaya bahan adalah 203.000. Kemudian biaya alat. Biaya alat sejumlah 14.279,49 perak. Biaya alat didapat dari harga alat itu sendiri dibagi oleh umur ekonomis. Umur ekonomis didapat dari awet tidaknya barang itu. Misal kompor dengan harga 300.000 dan umur ekonomis
365 hari dikali 6. Hasil dari perkalian itu dibagi oleh 300. Hasil perkalian itu digunakan untuk membagi 300.000 dan diperoleh 139,98 perak. Kemudian biaya operasional adalah 5.000. Biaya operasional ini merupakan bensin. Saya tidak menggunakan listrik maupun air karena saya membuka toko di siang hari. Saya juga tidak mengeluarkan uang untuk membayar karyawan karena saya membuat Sangaco ini secara mandiri. Jumlah dari biaya produksinya adalah 222.279,49. Kemudian saya akan menjelaskan harga pokok penjualan atau ATC atau Average Total Cost menggunakan rumus biaya produksi per jumlah produksi perharinya. Tadi jumlah biaya produksinya adalah 222.279,49 perak. Kemudian saya menghasilkan 18 porsi setiap harinya. Maka didapat perolehan harga yaitu 12.348,86, maka dibulatkan menjadi 12.500 rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan perhitungan keuntungan. Yang pertama saya akan menjelaskan pendapatan. Pendapatan diperoleh dari rumus harga jual dikali jumlah produksi per hari. Harga jual yang saya gunakan adalah Rp15.000 dan saya menghasilkan 18 porsinya setiap hari. Maka diperoleh pendapatan yaitu Rp270.000. Kemudian saya akan menjelaskan keuntungan. Diperoleh dari rumus pendapatan dikurangi biaya produksi. Maka pendapatan saya adalah Rp270.000 dikurangi biaya produksi Rp222.279,49 perak. Maka diperoleh Rp47.720,51 perak. Dari total keuntungan yaitu Rp47.720,51 perak dibulatkan menjadi Rp48.000. Ini adalah total keuntungan saya dari usaha pisang Sangaco selama 1 hari. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.